Kamu memang tidak bisa membuat semua orang suka kepadamu. Ada kalanya kamu harus menerima dari orang yang merasa tidak suka kepadamu, meski hal itu sama sekali tidak dibenarkan. Ketika hinaan datang kepadamu, sakit hati sudah pasti kamu rasakan. Namun jangan pernah jadikan hal tersebut sebagai beban yang menghambatmu untuk berkembang. Kamu boleh diremehkan sekarang, kamu boleh sakit hati, namun jadikan itu sebagai pemicu semangatmu untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkanmu bahwa kamu sama kuatnya dan akan lebih berhasil dari mereka. Sakit hati ketika dibuli itu pasti, tapi ikhlaskan hati untuk menjalani. Ada imbalan tersendiri dari ketabahanmu. Bodoh amat sih lu. Bayangkan saja bagaimana sakitnya saat ada orang yang ngomong seperti itu kepadamu. Rasanya jelas bikin sakit hati dan perih. Yang bikin kesal lagi, ketika kamu ngelawan dan balas hinaannya, kamu akan kena bully yang lebih hebat lagi. Kalau udah gitu, kamu bisa apa? Ini memang terasa berat, tapi kamu perlu ikhlas dalam menerimanya. Daripada marah-marah dan bikin ulah, malah kamu akan bully yang lebih gila lagi. Tenang saja, biasanya jika kamu malah sabar, mereka akan mundur dengan sendirinya. Kalaupun mereka tidak mundur, kesabaranmu pasti akan berbuah nantinya. Memang tidak langsung sekarang, tapi bukankah ada pepatah, orang sabar disayang Tuhan, yakin Tuhan akan memberikan imbalan. Mereka yang menghinamu tidak selalu lebih baik darimu. Bisa saja mereka hanya iri dengan apa yang kamu miliki. Bajumu norak banget sih. Kamu pernah dapat hinaan yang seperti itu? Hinaan yang isinya mengomentari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kenakan, dan apa yang kamu bicarakan. Jika pernah, gimana rasanya? Sakit bukan? Tapi jangan biarkan rasa sakit tersebut membuatmu larut berlama-lama. Kamu harus tetap positif dalam menghadapi hinaan yang diberikan oleh mereka. Cara gampangnya, anggap saja mereka iri dengan apa yang kamu miliki. Hinaan bukan cuma berarti kamu jelek dan tidak layak untuk dikagumi. Bisa jadi malah karena kamu berbeda dan spesial hingga mereka iri dengan keadaanmu. Itulah kenapa kamu tidak perlu sampai memasukkan ke hati hinaan yang kamu terima. Setidaknya dengan mereka menghinamu, artinya mereka juga memperhatikanmu. Apapun itu, ambil sisi positif dari setiap hinaan yang ditujukan kepadamu. Meski kamu dibuli, dihina, dan dicerca dengan gencar oleh mereka-mereka yang membencimu, kamu tidak perlu takut apalagi sampai depresi. Cukup tabah dan lihat segalanya dari sisi positifnya. Hinaan yang mereka lancarkan kepadamu adalah buah observasi yang mereka lakukan tiap hari. Jadi anggap saja mereka perhatian kepadamu. Jangan khawatir juga ketika mereka terus menghujanimu dengan cacian. Hitung-hitung kamu memberikan mereka kerjaan buat mikir tiap harinya. Lagian dengan mendapat hinaan dari mereka, kamu bisa dapat transferan pahala jika kamu mau sabar dan tabah saat menghadapinya. Pada akhirnya, orang tua memang yang selalu mengerti. Bercerita kepada mereka tentang hal yang kamu risaukan bisa jadi solusi. Bahkan dalam tiap kesabaran dan ketabahan yang kamu jalani, kamu pasti masih merasa sakit hati setelah dibuli. Di luar sana bisa saja kamu tampak biasa dan tanpa beban, tapi dalam hati orang tidak ada yang tahu. Mungkin pada suatu titik kamu akan merasa tertekan atas segala hinaan, kesal, marah, dan sakit hati pasti menghampiri. Namun kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ada orang tua yang selalu setia mendengar, menasihati, dan mendampingi. Kamu bisa cerita segala keluh kesah yang kamu rasa.
Orang tua akan selalu berusaha membantu dan memberi saran. Bahkan saat satu dunia menghinamu, ayah dan ibu akan tetap berusaha mendukung dan menguatkanmu. Mereka akan selalu menjadi pendukungmu nomor satu. Bully dan hinaan itu bukan akhir dunia. Ingat, yang penting adalah pembuktianmu di masa depan. Orang kayak kamu mah tidak bakal jadi apa-apa. Pernyataan yang meremehkanmu memang terdengar menyakitkan. Bahkan ada yang sangat menusuk hingga kamu merasa tidak mampu lagi untuk menghadapi dan bersiap untuk menyerah dengan kehidupan yang keras ini. Kamu mulai ragu apa benar kamu bisa melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu takut. Hinaan yang kamu terima bukan akhir dari segalanya. Meski memang terasa berat, kamu tetap harus semangat. Buktikan bahwa hidupmu bisa bermanfaat. Berusahalah lebih giat demi mencapai cita-cita. Banyak contoh yang sudah terjadi ketika hinaan dan bully berubah jadi motivasi. Mereka yang dulunya punya keterbatasan bisa berhasil dengan jerih payahnya. Kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Masih ingat mendiang Walt Disney yang dihina karena dia punya ide yang berbeda? Dia dihina karena tidak bisa menggambar dengan benar. Gambarnya bahkan ditolak di mana-mana dengan alasan dia tidak berbakat dan tidak punya imajinasi. Kasus serupa juga dialami oleh Michael Jordan. Dia ditolak masuk klub basket karena tingginya tidak cukup untuk ukuran pemain basket. Tapi mereka sudah membuktikan pada dunia bahwa hinaan yang mereka terima bisa berakhir manis dengan usaha dan kerja keras tidak kenal lelah. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Setidaknya kamu bisa menjadikan mereka sebagai motivasi agar hidupmu ke depannya bisa lebih berarti. Bagi kamu yang sering mendapatkan hinaan karena berbeda, tidak perlu larut dalam kesedihan yang berlama-lama, apalagi sampai depresi dan menyerah dengan masa depan. Kamu tetap harus bersabar dan semangat untuk menjalani hidup. Buktikan bahwa nanti kamu bisa membuat orang yang dulu menghinamu terbungkam dengan prestasi yang kamu miliki.